penyebaran pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Bersyukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang yang sederhana ini. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita sambung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baiklah, penghormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 4 Kuta Makmur dan kepada ibu-ibu dan bapak yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi ini. Kami berdua ingin berkolaborasi mengadakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas akhir dari modul 1.4, yaitu membuat aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Saya yang bernama Syamsidar, CGP Angkatan 11 Aceh Utara, dengan pengajar praktik saya Bapak Andrea Sukma SPD dan fasilitator saya Ibu Rabiah SPD, dan kawan saya bernama Nurhadiah, CGP Angkatan 11 dengan fasil Julaidar MPD dan pengajar praktik Mufriza SPD. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, dalam kesempatan ini kami ingin mengadakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak dan Ibu, di mana kami harapkan setelah adanya penyebaran pemahaman ini, Ibu dan Bapak memahami tentang budaya positif dan kita laksanakan sama-sama di sekolah agar sekolah kita menjadi sekolah yang baik yang selalu mengedepankan budaya positif di sekolah. Oke Bapak Ibu, yang pertama tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sebagaimana yang telah kita pelajari, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam adalah mandiri.
Adapun yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Keempat, kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan ketawa. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dibagi 3. Yang pertama, hukuman. Hukuman tidak terancang tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, kebutuhan manusia terdiri dari konsekuensi. Ada terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, ada restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri dari 5. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat ada pemantau. Yang terakhir ada manajer. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru yang biasanya kita gunakan ya. Umumnya mungkin kita sebagai guru selama ini sering mengadakan kepada murid adalah penghukum. Ketika dia tidak bisa mengerjakan tugas, atau dia tidak mengumpulkan PR, dia datang terlambat. Kontrol-kontrol yang biasanya kita praktek sekarang ini adalah lebih kepada penghukum. Kemudian di sini ada pembuat merasa bersalah. Nanti akan kami kutip dengan contoh-contohnya. Misalnya kita bilang, kamu tak sayang dengan orang tuamu, kenapa kamu selalu begitu, nggak pernah berubah. Itu kan membuat dirinya bersalah. Ataupun membuat dirinya bersalah dengan kita, kamu nggak sayang dengan guru kamu. Tapi kan membuat dia merasa bersalah dengan kesalahan yang dia lakukan.
Kemudian teman. Jadi kalau teman biasanya kita menggunakan murid kita atau kita berkawan dengan murid kita layaknya seorang teman. Jadi kita memposisikan dia sebagai teman. Ayo anak, kerjakan bagi ibu. Kemudian ada pemantau. Jadi kalau pemantau ini segala sesuatu yang dikerjakan anak ketika dia tidak mengerjakan ada konsekuensinya ya. Kita ingatkan dia atau kita melakukan dia untuk melakukan konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Kemudian manajer. Nah, kalau untuk sekarang ini yang diharapkan dari kita guru itu adalah menjadi seorang manajer. Jadi di sini kita tanya kesalahan murid, kemudian kita tanya solusi dari dia, bukan kita yang kasih solusi. Jadi kita menganggap dia dan tidak pernah emosi menghadapi dia, kita menghadapi dia dengan biasa-biasa saja dan semua permasalahan kita langsung berikan kepada dia, kemudian dia cari solusinya dan dia kemudian memperbaiki dirinya sesuai dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi inilah posisi manajer, inilah yang diharapkan sekarang bagi kita seorang guru. Jadi untuk saat ini kita diharuskan untuk meninggalkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau. Kalau teman masih bisa dengan pemantau, tapi kalau penghukum dengan pembuat merasa bersalah itu memang harus benar-benar ditinggalkan. Tapi kalau teman ya pelajar-pelajarnya harus dijadikan posisi sebagai manajer, tidak hanya sebatas teman saja. Tapi kalau di teman kita ambil di segi positifnya, kalau di segi negatifnya, kalau kita ambil teman hanya guru itu saja yang dijadikan teman, hanya guru itu saja yang dipatuhi oleh murid. Maka teman tidak bagus ya. Memang kalau kita rasa-rasa kan posisi teman bagus. Tapi di sini kalau dia merasa teman dengan seorang guru, dia hanya mau mengerjakan tugas dengan guru itu saja, tapi dia nggak mau dengan guru-guru yang lain. Begitu juga dengan pemantau, walaupun kita rasa itu bagus, tapi kan kadang-kadang dengan mengerjakan konsekuensi dari kesalahan anak-anak, kadang-kadang anak-anak merasa jengkel juga. Walaupun dia tahu kalau dia perbuat ini, berarti konsekuensinya itu. Tapi kadang-kadang anak merasa emosi juga. Tapi kalau manajer ini, memang seorang guru pun tidak pernah emosi menghadapi anak-anak, dan seorang anak pun tidak pernah marah kepada gurunya. Jadi posisi manajer ini tidak mesti kita lakukan di sekolah. Jadi bisa saja kita di rumah dengan anak kita sendiri, bisa di masyarakat. Pokoknya umumnya kita mulai dulu dari sekolah. Kita mulai dulu dari rumah, sekolah, dan terus di masyarakat. Pokoknya posisi manajer inilah yang sangat diharapkan untuk sekarang ini. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lihat contoh tentang posisi kontrol yang tadi. Yang pertama, kasus yang pertama, Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Jadi di sini posisi kontrol yang digunakan guru adalah penghukum. Jadi kalau penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Jadi biasanya gitu ya kalau kita penghukum. Dan jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi kamu, nah gitu. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi intonasi kita bicara tetap tinggi, mata kita tetap melotot ketika kita menjadi seorang penghukum. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Jadi kita bisa merasa kalau kita di posisi anak, gimana rasanya kalau seorang guru berbicara demikian dengan intonasi tinggi dan mata melotot, tangan menunjuk ke tempat anak. Kemudian hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya.
Lebih buruk lagi ketika pulang sekolah murid melihat motor gurunya atau mobil dari bapak gurunya, dia mengoras kendaraan atau mengempeskan bannya atau apalagi yang lain, dia rusak semua kendaraan yang dimiliki oleh bapak ibu gurunya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah posisi kontrol dengan pembuat merasa bersalah. Jadi di sini kalau pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak-anak lesu. Contohnya gini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu, Adi. Jadi bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Di hasilnya kita juga mungkin bisa merasakan sendiri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara yang negatif. Merasa bersalah ini murid merasa tertekan. Inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Tapi pembuat merasa bersalah ini dia lebih parah daripada posisi kontrol penghukum akibat yang dirasakan oleh murid. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, teman di sini nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, atau nanti Ibu Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Jadi kita rasakan bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu. Di hasilnya mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif sebagaimana yang kami bicarakan tadi. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dan akibat lain di samping itu dari posisi teman, Adi hanya mau berbuat sesuatu bila guru itu yang menyuruhnya. Dan belum tentu berlaku sama kepada guru-guru yang lain. Nah, disinilah dia dianggap tidak bagus kalau posisi teman. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya gini, guru mengatakan kepada si Adi, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan? Jawab si Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertiban saya. Ya guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Jadi kalau posisi pemantau ini, bagaimana perasaan murid? Kita lihat murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah.
Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Kemudian yang terakhir, adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini nada suara tulus, bahasa tubuh kaku, mendekat ke murid. Jadi guru berbicara gini, "Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Si adik menjawab, "Tahu Pak, jam 7. Pas. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Jadi si adik menjawab, "Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengajar tugas yang tertinggal." Kemudian guru menjawab, "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu?" Adik menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Guru, "Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri." Nah, bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti ini? Baik, saya tambahkan lagi di posisi manajer. Posisi manajer itu lebih ke arah kepada kita memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada murid, sehingga murid bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan itu tanggung jawabnya sendiri, bahwa kita sedang memberikan kepercayaan. Jadi lebih cocok kita memakai posisi manajer sekarang ya. Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun berserta gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun ketika guru memposisikan diri pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari guru. Selanjutnya ada contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Pembuku berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Biasanya kita seperti ya, bukan? Di saat siswa tidak melakukan PR, di saat siswa tidak melakukan seragam, kita selalu menghukum siswa berdiri di depan kelas. Itu contohnya ya. Yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah mengingatkan kamu, senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Seolah-olah kita tidak memberi kesempatan ya Ibu Syam, tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk merubahnya. Selanjutnya ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Teman, ini di posisi teman. "Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game." Nah, itu di posisi teman. Biasanya kita sering ya, "Ayo baca Yasin hari Jumat. Setelah baca Yasin kita keluar main kasti." Itu salah satu contoh teman. Jadi di saat kita memberikan janji kepada si murid mematuhi kita, sedangkan dengan guru lain tidak mau. Begitu ya Ibu. Yang kedua, pemantau. Kamu sudah melakukan
melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu posisi kontrol. Pemantau. Nah, jadi kalau pemantau, setiap anak mengerjakan kesalahan selalu ada konsekuensi yang kita berikan kepada anak tersebut. Nah, yang terakhir ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu manajer. Kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu posisi manajer ya Ibu. Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi panutan kita kepada murid, kita menanyakan masalahnya, menanyakan tanggung jawabnya, menanyakan keyakinannya. Nah, terakhir selanjutnya ada posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Ya Ibu, kalau misalnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Baru. Jadi pemahaman Ibu ya, lebih membuat merasa bersalah. Jadi membuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Aku tidak pernah melakukannya. Sekarang kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Pembukum ya Bu. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya, manajer. Mantap. Ibu udah paham semua. Nah, terakhir yang keenam ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid, dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutamakan pendapat. Oke Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini, kita sebagai guru, jadi wajib ya membuat keyakinan kelas ini. Jadi ketika ada keyakinan kelas, kita dapat mengajar dengan tenang, murid pun dapat belajar dengan aman, tidak ada yang saling membuli, mereka semua saling menghargai, dan semua peraturan pun mudah mereka jalankan, karena ketika mereka tidak menjalankan, kita tinggal menanyakan apa keyakinan kelas mereka, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat ataupun tidak. Ketika mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita meminta mereka untuk memperbaiki diri sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat di kelas masing-masing. Sekarang ada contoh cara membuat keyakinan kelas. Halo Mas Pak. Galaksi 13. Apa kodenya? Kecil, besar, kecil. AM
YT, belum berputar. Tadi waktu dites, ini contoh membuat keyakinan jelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat lebih asik lagi. Oh, suaranya ya. Ada menyebut pula ini dia boleh mainnya
Ibu, sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Jadi pada segitiga restitusi ini, yang pertama tindakan kita adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sekarang kita lihat contoh dari segitiga restitusi. Oke, pada segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan untuk menstabilkan identitas, yang pertama berbuat salah itu manusiawi. Di pernyataan yang kita sampaikan kepada murid pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita katakan kepada anak bahwa berarti kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jadi kita sebagai guru pun pernah melakukannya. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Di sini kita mencari kesalahan murid, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh daripada pernyataan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, penyampaiannya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau yang lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting ya. Kemudian menanyakan keyakinan jelas. Nah, pernyataan di sini atau pertanyaan yang kita tanyakan kepada murid, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baik Ibu-Ibu, untuk
penyebaran budaya positif, kami insya Allah akan berjalan lancar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nidar, guru matematika SMP Negeri 4 Kota Makmur. Saya rekan sejawat dari CGP Angkatan 11, Bu Nur Hadiah dengan Ibu Syamsidah. Setelah saya mengikuti seminar tentang budaya positif yang telah dilaksanakan, membuat pikiran saya terbuka bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak baik, tidak sesuai dengan budaya positif. Ternyata posisi kontrol manajerlah yang baik untuk kita terapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani, guru IPS SMP Negeri 4 Kota Makmur, Aceh Utara. Rekan sejawat dari Bu Nur Hadiah dan Bu Syamsidah. Setelah saya memahami tentang pemahaman budaya positif, saya sangat termotivasi dengan posisi manajer. Kedepannya saya akan menggunakan posisi manajer pada anak didik saya dan untuk keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindayani, guru PPKN SNPN 4 Kota Makmur, Aceh Utara, rekan sejawat dari CGP Angkatan 11, Bu Nur Hadiah dan Bu Syamsidah. Saya sedang mendengar presentasi penyebaran pemahaman budaya positif. Dan saya sangat termotivasi dengan posisi kontrol guru. Karena selama ini saya selalu menggunakan posisi penghukum. Dan setelah memahaminya, ke depan saya akan menggunakan posisi manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.